Aldi, nama saya Fajar Pradama, nama saya Tidak Bukan, saya Dafa Khairan, Nama saya Rizky. Nama saya Fitri. Fitri. Nama saya Kesha Miranda. Nama saya Diranga Fadila. Nama saya Vina Duenjani. Nama saya Wiri. Menurut pasal 11 2D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD, serta pasal 771D Peraturan DPRD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib tugas BAKN adalah melakukan penelahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPKB yang disampaikan kepada DPR. Penelahan yang dilakukan oleh BAKN bertujuan untuk mendalami temuan hasil pemeriksaan BPKB terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan milik usaha, badan negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Landasan hukum otonomi khusus Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 183 ayat 1, undang-undang itu mengamatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditunjukkan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disingkat DPR Aceh atau DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD provinsi lain di Indonesia, pada umumnya DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1/4 kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang. DPRA beranggotakan 81 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRA yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 30 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jumali, di Gedung Utama DPR Aceh. Komposisi anggota DPRA periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 15 partai politik, di mana Partai Aceh merupakan pemilik kursi terbanyak, yaitu 18 kursi. Tugas dan wewenang. DPRA memiliki tugas dan wewenang. 1. Membentuk Kanun Aceh yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerjasama internasional. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Memberitahukan kepada gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan gubernur atau wakil gubernur. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Memberikan pertimbangan Banda Aceh atau DPRA, Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan atau KIP, dan Panitia Pengawasan Pemilihan atau Panwasli Aceh sepakat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak pada tahun 2022 mendatang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi atau rakor lanjutan terkait masalah itu di ruang Badan Musyawarah atau Banmus DPRA Senin 14/12
Karena kita sudah sepakat Pilkada serentak di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022, maka KIP dan Panwasli Aceh sebagai penyelenggara agar segera membuat rapat pleno dan membuat surat keputusan mengenai tahapan usulan anggaran dan pengawasan pesta demokrasi tersebut. Pintu kedua, DPRA Dahlan Jamaluddin saat memimpin rakor kemarin. Selain Dahlan, dari DPRA, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 1 Tegak Muhammad Yunus M. Yusuf bersama anggotanya. Sementara pemerintah Aceh diwakili Asisten 1 Serda Aceh dari DRM Jafar SHMHUM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh atau BPKA, Bustami Hamzah SEMSI, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri bersama 4 anggotanya serta Ketua Panwasli Aceh Faisal bersama anggotanya. Ketua DPRA mengatakan rakor itu digelar untuk menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa pilkada serentak di Aceh yang meliputi pemilihan gubernur dan 20 bupati atau wali kota. Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2020 tentang kelas dan nilai jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Menimbang A. Bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, maka harus dilakukan evaluasi jabatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pedagayunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. B. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B1623 SM.04.00/2019 tentang persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kelas dan nilai jabatan pegawai negeri sipil dan lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. A3. Pendekatan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon 1 Setjen untuk periode yang berakhir 30 Desember 2018 audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon 1 Setjen. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi. Kebijakan akuntansi, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2018 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusun dan penyajian laporan keuangan. Kami 10 menit materi yang mulai bahas, beda lagi sama intro. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.